Oke, mungkin kita mulai aja kali ya teman-teman supaya tidak membuang-buang waktu juga. Lalu karena sekarang bulan suci Ramadan, bagi teman-teman yang menjalankan, mungkin kita yang di luar WIB pastinya sedang prepare nih ya, ada yang beli takjil untuk sore nanti. Jadi kita percepat aja untuk training eksklusif hari ini. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya, bakal ada materi apa sih Kak, bakal ada apa sih Kak di materi hari ini. Nah, spesial banget di hari ini kita kedatangan uh, founder Klorismen asal Bandung, Kota Bandung. Founder tersebut sudah mahir banget jualannya, sudah jago banget teman-teman. Dia salah satu mungkin distributor pertama ya yang ada di Klorismen, yaitu Mas Tendra. Nanti kita kenalan bareng-bareng sama Mas Tendranya. Jadi buat teman-teman, karena ini ilmunya penting banget, bagus banget, jarang banget kan diadain training-training Lazada. Kebanyakan pasti Shopee. Kemarin kita udah ngebahas Shopee sampai selesai. Sekarang kita akan ngebahas tentang marketplace Lazada. Jadi buat teman-teman yang mau banget ilmunya, yang mau tahu ilmunya seperti apa, teman-teman simak baik-baik dan jangan sampai kelewatan materinya. Kalau bisa teman-teman catat, bawa bukunya ditulis ataupun teman-teman notes di HP teman-teman masing-masing. Oke, mungkin langsung aku panggil aja kan ya Mas Hendra-nya nih ya. Halo Mas Hendra. Halo Mbak Dia, selamat sore. Selamat sore Mas Hendra. Apa kabar nih Mas Hendra? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Hendra suaranya kurang terdengar jelas nih sama aku. Ya kalau ini apa? Zoom agak kecil Mbak suaranya. Oh gitu. Itu udah pakai headset apa enggak nih Mas? Bentar. Enggak pakai headset Mbak. Nah, ini udah kelihatan kedengeran kenceng. Nah, jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Biar Oke. teman-teman makin serius nih belajarnya. Oke, Mas Hendra, kan kalau misalnya dari semua seller nih, Mas Hendra, sebelum kita masuk ke materi nih, aku mau sharing-sharing boleh ya? Ya boleh. Nah, mungkin Mas Hendra juga tahu ya, favorit orang teman-teman reseller itu pasti marketplace Shopee ya, Mas Hendra ya. Shopee. Nah, sekarang aku mau tahu nih, kenapa Mas Hendra memilih untuk berjualan di Lazada? Nah, yang pertama itu karena mungkin awalnya kan Lazada lebih duluan daripada Shopee. Ya. Jadi zaman dulu itu Lazada dulu nih yang muncul. Baru kemudian Shopee. Nah, karena di Lazada baru apa lebih dulu munculnya, jadi memang fokusnya ke situ waktu itu. Nah, terus kalau menurut saya kenapa berjualan di Lazada itu juga yang pertama biaya adminnya juga lebih rendah ya daripada di toko oren. Jadi lebih lebih bersahabat sih sebenarnya kalau buat saya di Lazada itu gitu. Oke, berarti sebelumnya memang belum ada marketplace Shopee, jadi Mas Hendra awal berjualan di Lazada ya Mas ya? Ya, di pertamanya Lazada, Blibli, ya itu kan pertama tuh di awal. Shopee ini baru-baru aja kan yang muncul-munculnya gitu. Oke. Nah Mas Hendra, eh, Mas Hendra ini baru pertama kali jualan offline nggak sih? Atau memang sebelum jualan offline ini Mas Hendra udah berjualan offline online sebelumnya, maaf? Eh, enggak, kerja dulu dulu. Oh, Saya kerja dulu teman-teman. Boleh kali kita sharing-sharing ini kenapa bisa memilih jadi menjadikan pembisnis ini jadi bisnis utama? eh, kebutuhan hidup. Enggak. Jadi ya sama lah kayak orang lain gitu. Berawal dari apa ya untuk menambah uang lah ya, menambah uang karena
dari segi gaji mungkin ya pas-pasan. Eh, Dulu pengennya nambah lah gitu dari penghasilan karena sudah punya keluarga, udah punya anak dan segala macam gitu. Kebutuhan makin meningkat. Saya terus ya muter otak ya untuk mendapatkan lebih eh, dalam penghasilan. Nah, jadi cobalah untuk belajar berjualan di online seperti dulu itu ada di Lazada, Blibli, dulu kalau nggak salah ada Elevania gitulah ya dulu. Apa yang Matahari Mall itu juga ada dulu, zaman dulu lah ya. Kayaknya sekarang udah jarang dengarnya. Nah, dari situlah coba-coba belajar, akhirnya eh, apa ya mendalami gitu, mendalami sambil bekerja. Oh, ternyata hasilnya lumayan gitu. Itu setelah hasilnya terlihat, nah barulah muncul ide untuk fokus menjadi pedagang lah ya, pedagang. Itu Mbak Dia. Oke, berarti sekarang udah fokus banget nih ya jadi pebisnis kayak gitu teman-teman. Nah, Ya, Mas Hendra butuh berapa lama sih untuk belajar bisa berjualan di Lazada? kalau menurut saya sih tergantung dari orangnya ya Mbak Dia. Jadi ada orang yang benar-benar fokus, benar-benar konsisten itu 2-3 bulan juga dia udah bisa jualan gitu. Tapi ya ada juga yang enggak, kalau sebaliknya gitu ya, ya itu bakal butuh waktu lama. Jadi intinya adalah kemauan diri masing-masing gitu. Kalau memang mereka dirinya memang pengen lebih cepat ya memang harus fokus gitu. Gitu sih, Mbak. Jadi ya kalau misalnya dia fokus, benar-benar fokus ya 2-3 bulan juga udah bisa jualan. Oke, betul banget ya Mas ya. Yang penting jangan terbelah tuh fokusnya. Kalau misalnya emang mau berjualan dan pengen bisnisnya jadi berkembang, ya fokuskan dulu niatnya kayak gitu. Ya, Kalau betul. kalau misalnya fokusnya terbelah, kemungkinan juga nggak akan dapat hasil dengan cepat kayak gitu. Ya, Nah, Mas Hendra nih kemarin aku tahu nih kalau Mas Hendra nih banyak banget nih yang beli di Lazada. Satu toko pun pasti banyak tuh yang beli di Lazada. Nah, aku boleh tahu, mau dong tahu spill orderannya Mas Hendra setiap hari dan kalau per bulan itu kira-kira sampai berapa sih Mas Hendra? kalau per hari itu spill ya. Per hari itu ada puluhan, puluhan ya. Puluhan order lah ya, alhamdulillah puluhan order. Kalau untuk omset itu bisa ratusan, ratusan juta. Kalau omset ya itu omset kotor. Oke, udah itu aja Mbak. Nggak ada suaranya Mbak Dia. Oke, Mas Hendra, tadi kan Hmm, udah di-spill ya orderannya. Mungkin teman-teman nih pada iri pasti kan ya denger spill orderan Mas Hendra setiap harinya. Lalu apalagi per bulan, setiap harinya aja udah puluhan. Apalagi per bulan, coba teman-teman kira-kira berapa sih yang didapatkan sama Mas Hendranya. Nah, karena hari ini udah ada Mas Hendranya dan kita udah tahu nih spill orderannya berapa, pastinya kan Mas Hendra sudah mahir banget nih jualannya ya. Mungkin langsung aja kita masuk ke materi kali ya Mas Hendra. Mungkin teman-teman sudah nggak sabaran nih ya. ya boleh Mbak Dia. Oke, aku share screen dulu ya. Hmm. Nanti kalau misalnya nggak jalan PowerPoint-nya diinfoin aja ya Mas Hendra. Ya Mbak Dia. Oke, Oke. silakan. Oke, hari teman-teman, terima kasih atas waktunya, udah mau menyempatkan dalam kesempatan kali ini. Sebenarnya ini materinya dasar ya, materi dasar sebenarnya. Tapi
dasar inilah yang menurut saya ya, dasar inilah yang menentukan positioning iklan yang teman-teman buat. Nah, jadi menurut saya ini penting banget ya kalau teman-teman mau berjualan di Lazada ya. Jadi dan banyak juga yang menanyakan ke saya tentang Lazada itu melalui WA, DM dari teman-teman seller gitu. Eh, Apa ya? Cara upload Lazada itu susah ya, Mas. Nah, itu kok ada level-levelnya ya. Itu. Terus ada lagi pertanyaan, kenapa levelnya nggak sempurna ya, nggak 100% gitu. Nah, itu yang hal-hal yang sering banget ditanyakan kepada saya dari teman-teman yang WA pribadi atau DM ke saya. Nah, jadi disitulah saya coba untuk membantu teman-teman di sini cara upload Lazada yang baik dan benar. Dan kalau teman-teman mengikuti ini gitu, saya jamin 100% itu bakalan sempurna hasilnya gitu. Nah, dan itu bisa mempengaruhi positioning iklan teman-teman. Dan di Lazada itu jika iklan kita yang kita buat, yang kita upload itu baik dan benar, itu biasanya dari pengaruhnya ke traffic ya, pengaruhnya ke traffic traffic organik di Lazada sendiri. Nah, jadi yang pertama ini jadi berawal gini teman-teman. Jadi salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan adalah dengan membuat konten produk ya. Konten produk yang baik dan yang benar yang dapat menambah minat dan kepercayaan customer melakukan pembelian di toko teman-teman. Nah, langkah awal untuk berjualan di Lazada itu adalah dengan yaitu tadi saya bilang menambahkan produk atau iklan gitu. Next. Mbak Dia, next, Mbak. Jalan nggak, Mas? Nggak jalan, Mbak. Di saya nggak jalan. Bentar, sebentar. Wah, belum, mau panjang. Nah, jadi bentar. Sudah kelihatan, Mas? Oke. Nah, jadi apa sih yang harus saya siapkan? Nah, untuk upload di Lazada, nah itu teman-teman mempersiapkan yang pertama itu teman-teman siapkan minimal 3 gambar utama untuk produk. Nah, yang kedua, teman-teman punya 50 kata untuk deskripsi produk minimalnya. Dan yang ketiga adalah teman-teman memiliki minimal 1 gambar untuk deskripsi produk. Jadi beda ya, gambar utama sama untuk gambar deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa bisa bedakan ya untuk gambar utama yang mana, terus untuk gambar deskripsinya yang mana gitu. Oke, next Mbak Dia. Nah, jadi di Lazada ini itu saya sudah membuat atau ada beberapa section upload ya di Lazada. Jadi itu kalau kita upload di Lazada itu ada 4 section ya, section uploadnya. Yang pertama itu adalah informasi dasar, yang kedua adalah detail deskripsi, dan ketiga harga dan stok. Keempat itu adalah layanan dan pengiriman. Nah, dari masing-masing session ini sangat penting ya, apalagi yang untuk part
di sebelah kanan itu ada bacaan part. Nah, itu ada tanda bintang-tanda bintang itu yang mesti teman-teman perhatikan ya, dan itu harus harus diisi. Kalau nggak diisi itu tidak akan bagus ya hasilnya. Nah, gitu. Jadi untuk informasi dasar partnya itu adalah nama produk, kategori, ada video, ada atribut. Nah, untuk deskripsi detail itu partnya adalah ada deskripsi pendek, ada deskripsi panjang, dan ada apa yang ada di dalam kotak. Nah, ini kadang-kadang saya sering lihat ya toko teman-teman itu deskripsi pendek sama deskripsi panjang itu bedanya apa sih gitu. Nah, kalau deskripsi pendek itu nanti saya jelasin ya lebih jelasnya. Jadi saya jelasin dulu secara generalnya ya. Nah, yang section ketiga itu adalah harga dan stok. Harga stok ini terdiri dari variasi, gambar produk, harga, stok, sama seller SKU-nya. Section keempat ada bagiannya garansi, dimensi paket, dan berat paket. Oke, next, Mbak. Nah, oke. Nah, bagaimana sih cara menanggap produk baru? Yang pertama itu teman-teman harus melakukan login ke akun center Lazada yang teman-teman punya, lalu klik produk dan tambah produk. Nah, ini untuk yang sudah punya toko ya, gitu ya. Jadi login ke akun seller, lalu klik produk dan tambahkan produk. Next. Oke, yang lalu yang kedua akan muncul kotak ya, nama produk, rekomendasi kategori atau kategori. Jadi yang pertama, langkah kedua adalah teman-teman isi nama produknya atau judul iklan di kolom nama produk ya. Jadi kalau di kolom nama produk itu adalah judul iklan kita ya, misalkan itu sabun Kloris 80 gram atau apa gitu ya, sabun wajah, sabun muka gitu. Nah, teman-teman bisa memberikan di situ judul. Jadi saya tidak akan memberikan judul yang bagus atau baiknya gimana, karena itu menurut saya ada section lagi lah ya. Jadi tapi mudah-mudahan nanti bisa kalau ada waktunya. Yang ketiga adalah teman-teman memilih kategori yang sesuai berdasarkan kategori saran, atau teman-teman bisa memilih kategori secara manual di kolom kategori yang sudah disediakan. Jadi nanti pada saat kita upload itu ada yang disarankan, ada yang kita bisa milih manual. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih mau yang disarankan oleh sistem Lazada atau teman-teman pengen yang manualnya gitu. Kalau mau manual itu teman-teman harus nyari dulu ya satu-satu gitu yang sesuai dengan apa yang teman-teman upload barangnya gitu, kategorinya. Kalau udah tentang saran sih biasanya itu udah otomatis bisa langsung. Oke, lanjut Mbak Dia. Oke, yang keempat, pilihan merek ada di dalam atribut produk kalau produk tersebut memiliki merek ya. Saya merekomendasikan untuk mengisi atribut yang ada kata-kata K-nya ya. Nah, itu ada di sebelah kanan atas, itu ada bacaan K. Nah, itu teman-teman wajib untuk diisi ya. Itu wajib untuk diisi. Nah, ini karena contohnya ini tentang apa ya, pakaian. Nah, jadi di situ ada atributnya tipe gaun, motif, panjang gaun. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu uploadnya tentang skincare itu bisa beda ya. Nah, tapi intinya adalah
di atribut produk itu kalau ada bacaan key di atas samping kiri itu wajib teman-teman isi ya. Oke. Oke, lanjut Mbak Dia. Nah, yang kelima, teman-teman bisa menambahkan informasi dasar produk di kolom deskripsi pendek. Tulis dalam bentuk poin per poin. Nah, di sini ini saya jelasin ya. Di Lazada itu ada deskripsi pendek sama deskripsi panjang. Ya. Kalau pendek itu biasanya untuk poin-poin penting saja. Jadi bukan deskripsi yang panjang banget, enggak, tapi yang pendek-pendek tapi poinnya gitu. Contohnya seperti gini. Misalkan kita jual sabun Klorismen nih. Nah, ini teh sabun apa sih? Nah, biasanya kalau saya itu bukan contohnya sabun wajah untuk pria. Ya, poin keduanya adalah untuk menghilangkan jerawat, mencerahkan wajah, flek hitam dan sebagainya gitu. Yang ketiganya mungkin bisa teman-teman kita kasih misalkan sudah BPOM aman untuk semua jenis kulit. Nah, itu adalah contoh-contoh poin yang teman-teman bisa masukkan di deskripsi pendek ya. Bukan deskripsi panjang tapi teman-teman masukin ke deskripsi pendek. Nah, itu yang salah gitu. Jadi nanti sebagai konsumen nanti akan melihat itu akan sangat apa ya? Seperti jadinya nggak teratur lah gitu jadinya seperti kayak ada yang rancu gitu ya. Jadi teman-teman harus memisahkan antara deskripsi pendek sama deskripsi panjang. Kalau deskripsi pendek adalah inti-intinya saja tapi poin per poin ya isinya. Oke, next Mbak ya. Nah, yang kedua ini barulah kita masuk ke deskripsi panjang. Nah, deskripsi panjang ini juga terbagi atas dua jenis ya. Ada yang jenisnya text editor sama yang kedua itu ada loricat. Nah, kalau saya sih menyarankan atau merekomendasikan teman-teman untuk membuat deskripsi panjangnya memakai yang loricat ya. Karena kenapa? Loricat itu lebih lebih bagus dan lebih lengkap ya isinya gitu. Ada gambar, ada deskripsi dan segala macam, ada desainnya juga ada. Jadi teman-teman bisa rubah desainnya. Nah, itu. Jadi yang kena itu juga dua itu loricat. Jadi jabarkan lebih lengkap mengenai produk teman-teman di kolom deskripsi panjang. Rekomendasi minimal 50 kata dan satu gambar ya. Jadi harus ada 50 kata dan satu gambar. Jadi jika teman-teman menggunakan text editor jangan lupa untuk mengklik apply terakhirnya. Tapi kalau untuk loricat itu teman-teman bisa langsung nanti pada saat masuk ke menu loricat sama juga di apply ya. Nah, yang di kotak 7 apa yang ada di dalam kotak? Nah, ini maksudnya menjelaskan apa yang diterima atau informasi apa yang diterima oleh konsumen. Misalkan apa yang ada di dalam kotak itu adalah satu piece sabun 80 gram atau satu sabun Colorismen 40 gram. Nah, itu memberikan informasi apa yang didapatkan oleh konsumen gitu. Oke, next Mbak Dia. Oke. Nah, kolom ke-8 adalah ukuran. Jadi yang ke-8 itu kalau ada teman-teman ada membuat variasi, jadi teman-teman di Lazada itu dulu nggak bisa bikin variasi, tapi sekarang sudah bisa ya. Jadi kalau untuk variasinya teman-teman sesuaikan saja gitu ya. Ada sudah di situ keterangannya, jadi tinggal teman-teman cek
Untuk kolom 9, untuk beberapa kategori tertentu, kolom unggah gambar akan tersedia setelah memiliki varian atau jenis produk. Rekomendasi untuk gambar produk adalah 3 gambar untuk setiap varian. Kolom 10 ini masukkan informasi barang seperti harga, jumlah, dan harga diskon jika ada. Lalu teman-teman bisa membuat SKU seller sendiri atau bisa dibiarkan tanpa diisi, itu tidak masalah. Yang penting teman-teman memasukkan harganya, jumlah barangnya ada berapa, sama harga. Kalau teman-teman memakai harga coret, silakan pakai harga diskonnya gitu. Oke, next Mbak ya. Setelah teman-teman tadi sudah mengisi, langkah terakhir adalah teman-teman jangan lupa untuk masukkan dimensi paket. Dimensi paket di Lazada itu satuannya adalah sentimeter, dan berat paket di Lazada satuannya adalah kilogram ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu antara kilogram dan gram. Kalau di Shopee itu biasanya mereka pakai gram. Kalau di Lazada dia pakai kilogram. Jadi kalau misalkan berat paket teman-teman itu cuman 200 gram ya, itu teman-teman isinya bukan 200 di kolom berat paket ya, tapi 0,2 gitu. Jadi satuannya adalah kilogram. Jadi kalau 200 gram itu 0,2 kilogram ya. Jadi teman-teman ini harus pahami ya. Jadi jangan sampai berat paketnya teman-teman isi di situ karena itu 200 gram, teman-teman isi 200. Nah, tapi kalau di sistem itu kebacanya nanti jadinya 200 kilogram jadinya. Jadi kalau teman-teman mau isi 200 gram itu apa? Nah, 200 gram itu 0,2 gram. Kalau 500 gram berarti 0,5 gram. Tapi kalau mau 1 kilo jadi apa? Kalau 1 kilo ya berarti 1 kilogram. Nah, gitu. Nah, terus dimensi paketnya juga dalam sentimeter. Ini juga harus teman-teman isi ya, jangan ngasal karena apa? Ini berpengaruh di pengiriman. Jadi kalau misalnya dimensi paket setelah packing, misalkan panjangnya 10, lebarnya 8, tingginya 3 cm. Jadi teman-teman bisa mengira ya untuk dimensi paket yang teman-teman buat. Oke. Oke, next Mbak Dia. Nah, setelah tadi teman-teman bisa langsung klik finish ya. Kalau udah finish itu teman-teman bisa sudah selesai ya. Setelah terisi semua, teman-teman tinggal klik submit. Nah, jangan save draft ya. Kalau save draft itu untuk menyimpan, tapi kalau untuk submit itu teman-teman udah langsung muncul itu di keterangan produk di seller center yang punya teman-teman gitu. Nah, itu ya materi tentang secara singkat materi tentang cara upload di Lazada secara baik dan benar. Oke, dari pemaparan yang singkat tadi karena mungkin teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa silakan chat atau hidupin mic-nya boleh ya. Oke, Mbak Diah. Terima kasih Mas Hendra atas materinya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya seputar tadi sudah dijelaskan ya sama Mas Hendra dari upload produk, gimana cara buat deskripsi yang benar, dan lain sebagainya seputar di Marketplace Lazada. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung tanyain aja ke sini lewat Zoom meeting. Teman-teman bisa open mic-nya, atau misalnya malu, teman-teman bisa gunakan kolom chat atau komentar yang ada di Zoom meeting ya.
Aku tunggu pertanyaannya, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Aziz, Mas Tendra. Bang, kalau deskripsi bahasa Inggris itu mempengaruhi kesempurnaan produk kah? Oke, deskripsi Inggris itu hanya pilihan saja. Jadi bukan patokan itu wajib, tidak. Jadi kan kita sudah mengisi deskripsi yang Indonesianya ya, yang di atas. Itu deskripsi Inggrisnya tidak diisi pun tidak masalah. Jadi jawabannya mempengaruhi atau tidak, ya tidak mempengaruhi ya. Karena yang penting kita sudah isi deskripsi yang tadi itu, yang antara Loricat atau text editor. Tuh, itu jawabannya ya. Oke, kayak gitu. Kayak gitu ya Kak Aziz. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kembali seputar tadi penjelasan dari Lazadanya. Karena yang aku tahu nih ya, Lazada itu perlu banget optimasi yang benar-benar fokus banget dibandingkan teman-teman berjualan di Shopee, itu beda banget. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesulitan dalam berjualan di Lazada atau nggak bisa ikan berbayar di Lazada, gimana Mas Tendra? Kemarin mungkin Mas Tendra di chat nggak sama salah satu seller Florisman, Mas? Gimana, Mbak? Mas Tendra kemarin di chat sama salah satu seller Florisman nggak, Mas? Ya. Yang ngebahas tentang dia nggak bisa iklan berbayar, Mas. Oke, di Lazada. Itu kenapa ya, Mas ya? Dia tidak bisa. Share screen coba ya. Oke. Oh, bentar. Nih, dia bilang nggak bisa iklan di Lazada, Mas. Berbayar. Kayak gini niatnya. Kalau kayak gitu kenapa, Mas? Itu ada salah satu deskripsi yang tidak sesuai, Mbak. Oh, gitu. Ya, jadi kenapa itu nggak bisa? Itu di deskripsi produknya ada yang bukan salah, tapi melanggar. Ya, melanggar kebijakan Lazadanya gitu. Jadi teman-teman harus cek dulu apa kesalahannya di deskripsi. Nah, setelah teman-teman perbaiki, baru teman-teman masukin lagi untuk iklan. Nah, itu mungkin mudah-mudahan udah bisa langsung itu. Oh, berarti ketika kita udah upload produk, terus udah bisa, nanti ketika deskripsinya bisa lolos, nanti bisa juga nggak lolos ketika kita iklan berbayar, Mas? Ya, betul, Mbak Dia. Tapi dari awal sih biasanya nanti biasanya nih ya, Lazada itu setiap beberapa bulan sekali itu dia mengalami perubahan sistem iklan ya, sistem yang kita upload. Jadi kadang-kadang kita upload sekarang itu lolos, tapi nanti setelah ada perubahan itu jadinya nggak lolos. Nah, itu biasanya seperti itu. Ada beberapa part yang melanggar. Nah, itu kita tinggal perbaiki saja gitu, nggak masalah sih. Oke, berarti itu harus ubah deskripsinya dulu tanpa harus upload ulang kan ya, Mas ya? Nggak usah upload ulang, tapi di deskripsinya aja apa yang kesalahannya. Jadi biasanya ada pemberitahuannya Mbak Dia ya, dari apa yang kesalahannya tuh nanti dikasih tahu tuh. Tapi kita memang harus mencari detailnya. Nah, karena Lazada tidak akan memberikan detailnya, tapi kita harus tahu sendiri. Biasanya itu adalah konten-konten yang apa ya, berlebihan, nah, gitu. Kata-kata yang berlebihan itu tidak boleh, gitu. Berarti harus perlu benar-benar hati-hati dalam memasukkan kalimat atau kata dalam deskripsi ya, Mas ya? Betul sekali, Mbak Dia. Oke. Oke, dari teman-teman ada yang lagi yang ingin bertanya seputar marketplace Lazada?
bisa langsung tanyain aja di sini. Kita sharing-sharing bareng sama Mas Hendra-nya. Teman-teman bisa open mic ataupun bisa melalui kolom chat ya. Maaf, bentar mau nanya. Yang tadi itu secara COD atau pembayaran langsung? Yang dibahas barusan ini. Itu saya jawab ya Mas Andi. Itu mau COD mau transfer sama aja. Ya. Jadi tidak ada pemilihan kita ngupload kita upload produk itu COD atau untuk transfer itu nggak ada, Mas. Jadi itu sama aja. Yang COD dan transfer itu kan hanya metode pembayaran ya, gitu. Kalau untuk uploadnya sih tidak ada masalah. Itu bebas mau itu dia bisa nanti untuk COD, untuk transfer, untuk bayar melalui dananya di Lazada dan segala macam itu bisa. Seperti itu ya Kak Andi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Nah, ini tadi Mbak Diah ini dari Kak Rahmat. Saya coba buat promosi berbayar, kok nggak bisa ya? Padahal deskripsinya wajar-wajar saja. Nah, jadi gini Mas Rahmat, wajar-wajar maksudnya gini. Menurut kita wajar, tetapi menurut sistem ada yang nggak wajar. Nah, jadi itu harus bisa bedakan ya. Jadi, wah, saya juga seperti itu, Mas. Padahal ini kata-katanya udah sewajar mungkin, tapi kalau menurut sistemnya enggak, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi memang harus mengikuti aturannya gitu. Misalkan di deskripsi di Lazada itu sebenarnya tidak boleh ada kata menghilangkan jerawat. Nah, itu adalah klaim berlebihan menurut Lazadanya gitu. Nah, padahal kita jual produk sabun ini untuk menghilangkan jerawat kan. Nah, makanya suka bingungnya di situ nih, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mengolah kata yang tadinya menghilangkan jerawat jadi misalkan contohnya apa ya yang tidak klaim yang tidak berlebihan itu bisa memudarkan jerawat. Nah, itu. Jadi teman-teman harus pahami konteksnya itu di situ. Oke, Mbak Dia. Oke, seperti itu ya Kak Rahman. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Langsung tanyain aja nih di sini spesial pembahasan tentang marketplace Lazada. Tidak perlu sungkan-sungkan untuk pertanyaan nih teman-teman. Teman-teman mau kan dapetin cuan dari marketplace Lazada? Nah, kalau teman-teman kesulitan dalam berjualan Lazada, teman-teman bisa langsung tanyain aja ke sini. Spesial banget kan hari ini didatengin sama pemateri kita yaitu Mas Hendra. Founder yang benar-benar sudah mahir banget nih di marketplace Lazada. Oke, berat Mas Hendra, kalau misalnya kalau ditambahin dengan kata-kata membantu itu dapat lebih baik nggak Mas Hendra untuk deskripsi? Gimana Mbak Dia? Dibantu dengan kata-kata membantu. Ya, membantu bisa Mbak. Itu bukan klaim berlebihan menurut saya. Jadi di Lazada itu ada memang khusus klaim berlebihan namanya ya. Ada yang kita tidak boleh mengupload kata-kata itu gitu di deskripsi kita. Itu teman-teman bisa download ya di Lazada. Itu ada di keterangan di bantuan ya, di menu bantuan. Nah, di situ teman-teman bisa upload kata-kata apa aja yang tidak boleh teman-teman masukin ke dalam deskripsi. Itu jadi misalkan menghilangkan yang membantu memudarkan jerawat. Atau bisa juga biasanya saya mengakalinya gini Mbak Dia. Menghilangkan jerawat itu saya singkat.
Jadi saya singkat, menghilangkannya MNGLHKN. Nah, Oh, tipe-tipein gitu. iya gitu. Kadang-kadang itu suka berhasil. Jadi kalau kalau saya nggak ketahuan gitu, biasanya saya singkat. Itu triknya. Kayak gitu teman-teman triknya kalau misalnya emang mau disamain nih sama marketplace sebelah misalnya marketplace Shopee, teman-teman mau samain nih biar nggak ribet-ribet banget. Nah, teman-teman boleh tipe-tipein dikit kalau teman-teman nggak mau apa ya menghilangkan tuh bahasanya apa kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa tipe-tipein nih biar langsung bisa uh, lihat di Lazadanya ya Mas tanpa harus ada kesalahan ataupun dilarang ya Mas. Ya, memutihkan wajah juga itu kena kena klaim berlebihan. Jadi biasanya untuk mencerahkan, jadi memutihkannya itu saya hilangin gitu. Ya gitulah. Benar-benar harus teliti banget nih ya benar di Ya Lazada. memang di Lazada itu saya akui memang ya agak susah sih uploadnya gitu. Tapi balik lagi sih kalau teman-teman seneng jualan di Lazada enak. Jadi jualan di Shopee juga enak. Ya, itu sih balik lagi. Oke, ini ada nih Mas. Izin chat personal ya Mas jika nanti perlu bantuannya biar bisa lebih melankolis untuk memahami algoritma. Oh siap, siap silakan chat pribadi ya. Insya Allah saya bisa bantu ya saya bantu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya seputar Marketplace Lazada, bisa langsung nanyain aja ke kolom chat ataupun teman-teman bisa open mic-nya biar kita langsung sharing-sharing bareng sama Mas Hendra-nya. Ya tentang Hmm, apapun tentang Lazada ya mudah-mudahan saya bisa jawab gitu. oke, tunggu ya teman-teman nih. Harus paham. Semangat kita harus cuan di semua marketplace. Betul ya Mas Hendra ya, jangan fokus ke satu marketplace aja nih. Ya, Teman-teman harus fokus, harus banyak uh, cuannya di marketplace-marketplace yang lain. betul sekali Madia. Jangan jangan main satu marketplace, tapi banyak marketplace itu yang lebih lebih bagusnya gitu. Oke. Penuh tantangan memang teman-teman untuk jadi Iya, komisioner penuh ya Mas tantangan. Hendra ya. Tantangan dan waktu soalnya kan itu yang ini. Ya, aku mau tanya Mas Hendra, sebelum Mas Hendra kan yang sebelumnya itu kan belum jadi reseller koleksi ataupun distributor ya Mas Hendra. Nah, Ya, terus kan Mas Hendra upload nih produk ya. Itu berapa hari tuh Mas Hendra jedanya? Apa memang sehari upload langsung ada yang beli? oh enggak langsung ada yang beli Mbak. Itu tetap Berapa lama tuh Mas Hendra? eh, apa ya namanya kalau misalkan tadi kan faktornya itu banyak ya. Yang pertama adalah tentang pemilihan kata judul ya, judul yang baik, deskripsi yang baik, terus kelengkapannya juga oke, gambarnya juga oke. Nah, apabila itu udah apa ya, udah bagus dan yang terpenting adalah setelah kita upload itu ternyata algoritmanya itu kena. Nah, itu tanpa di iklan pun itu bakalan langsung keluar gitu. Jadi ramuan yang tadi itu dari jadi judul iklan, deskripsi iklannya, lalu kejelasan tentang produknya itu juga udah lengkap dan gambar juga gambarnya sesuai dan menarik dan segala macam. Nah, itu kalau di Lazada itu untuk ke trafficnya itu ke algoritmanya itu lebih lebih enak gitu. Kalau menurut saya ya, itu tanpa iklan pun dia bisa keluar sendiri gitu. Gitu. Jadi algoritmanya menyentuh gitu. Kita bikin iklan
lalu kena dengan algoritmanya Lazada. Nah, itu otomatis itu akan secara organik itu jualan gitu. Nggak perlu di iklan pun kalau sudah kena organiknya ya bakalan itu jalan gitu. Itu Mbak Tia. Itu yang saya rasakan ya selama berjualan di Lazada gitu. Ya, soalnya banyak mungkin nggak semua orang upload produk itu langsung beli ya Mas Hendra, ya ada yang beli ya. Itu semua Iya, butuh proses. Nah, sama makanya butuh teman-teman proses saya tuh juga. banyak banget Butuh tuh. proses. Saya udah Karena jualan di Lazada berbulan-bulan tapi nggak laku-laku gitu. ya karena kita ini juga berpacunya dengan gimana caranya saya buat iklan, iklan saya itu kena dengan algoritma. Nah, itu sih pentingnya. Jadi teman-teman tuh harus berpikiran seperti itu. Saya bikin iklan, saya upload, tapi kok nggak ada yang beli. Nah, kenapa nggak ada yang beli? Saya sudah iklan gitu. Ya berarti iklannya belum kena algoritmanya Lazada. Nah, itu sebenarnya lumrah mau di Lazada, mau di Shopee, di mana ya, itu mah sama aja gitu. Jadi iklan kita itu belum kena algoritmanya Lazada, belum kena robot uh, algoritmanya marketplace-nya itu gitu. Jadi kalau teman-teman saya itu kalau upload produk nggak satu, dua, tiga, nggak banyak sampai 5 bisa. Kadang-kadang saya lagi malas gitu ya. Saya upload satu, tapi beberapa minggu sekali itu saya review. Kalau dengan judul ini kena nggak? Kalau dengan judul ini kena nggak? Kalau dengan judul ini, gambar ini kena nggak? Nah itu terus-terusan saya ulangi gitu sampai ada trafficnya masuk. Itu berarti sudah kena sama algoritma gitu ya. Ya, gitu penjelasannya, Mbak Dia. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang ajaib langsung ada orderan ketika teman-teman masukkan tuh produk ataupun teman-teman upload di Lazada. Nggak ada langsung. Masa harus terbaca dulu dari sistem Lazadanya ya Mas, tadi Mas Hendra bilang. Betul sekali, Mbak Dia. Oke, ini ada. Nanti videonya di-share di grup ya Kak, pastinya dong. Nanti kita kirimkan siaran ulangnya. Dari ada Kak Rahman nih, kalau boleh tahu motivasi pribadi Mas Hendra apa ya? Hingga bisa meraih omset segitu. Apa tuh Mas, motivasi pribadi Mas Hendra hingga bisa meraih omset segitu? Motivasi saya sebenarnya apa ya? Saya orangnya sih nggak pernah ini sih Mbak. Tapi memang kalau motivasi yang paling paling itu adalah dari keluarga. Ini pertama itu motivasi itu dari keluarga, mau itu dari istri saya, anak-anak saya gitu. Itu yang memotivasi saya untuk setidaknya saya punya semangat atau punya cita-cita untuk mereka gitu. Karena saya ini sudah bapak-bapak, bapak-bapak gaul ya. Tapi ya, jadi apa ya, motivasinya itu gitu, Mas Rahmat. Kalau Mas Rahmat masih single, mungkin ya, membahagiakan orang tua, ya itu udah jelas ya. Atau nanti Mas Rahmat punya cita-cita nanti pengennya berkeluarga, itu juga bisa jadi motivasi ya. Yang penting sih itu motivasi saya itu yang penting dapur ngebul gitu. Betul banget tuh, harus cuan tuh ya Mas ya. Ya Nah, selain itu bahan bakar Mas Hendra apa biar nggak berhenti semangat di tengah progres nanti? bahan bakarnya tetap itu aja, kita ngeliat balik lagi gitu, balik lagi apakah ya, bahan apa namanya semua keperluan keluarga saya sudah tercukupi atau belum. Nah, itu sih tetap aja balik lagi ke situ. Nah, bukan diselingi ya, tapi teman-teman juga harus juga tetap yang namanya kita misalkan nih kita muslim ya. Nah, tetap itu juga kita harus meminta pertolongan Allah
dibukakan pintu rezeki kita dibukakan apa ya namanya jalannya gitu. Itu yang juga menurut saya sangat-sangat penting. Jadi teman-teman tidak bisa tanpa teman-teman sudah bekerja keras tanpa doa dan tanpa tanpa mendekatkan diri kita kepada yang maha kuasa juga itu juga tidak akan bisa juga gitu ya. Jadi itu kombinasinya gitu ya. Selain bekerja keras juga kita juga harus bekerja sama atau bekerja juga dengan Sang Pencipta gitu. Kayak gitu ya Kak Rahman, motivasi ataupun bahan bakaran dari Mas Hendra. Pokoknya yang pertama adalah keluarga. Kayak gitu. Tadi udah dibocorin nih Mbak Rahma, bisa bocorin omset dari Lazada berapa Mas? Aduh, bocorin lagi nih. Kalau untuk orderan sehari ada puluhan ya, puluhan itu. Kalau untuk omset sebulan itu bisa ratusan. Ya, dihitung aja sendiri. Kayak gitu. Coba dikira-kira tuh Mbak Rahma berapa? Kalau untuk angkanya ya jangan lah ya. Mantap banget dong. Makanya katanya Mas Hendra dapurnya harus ngebul terus. Kalau kayak gitu nggak ngebul ya Mas ya? Ya, karena kebutuhan makin tinggi, Pak. Betul. Kalau pencairan Lazada kan lama ya Mas? Ya, seminggu sekali. Tapi sekarang udah bisa langsung. Jadi ada toko-toko yang udah bisa langsung pencairannya kayak di Shopee, Mas. Mbak. Jadi kita bisa mencairkan setiap saat itu kita bisa. Tapi untuk beberapa toko, kalau yang belum dapat metode itu pencairannya seminggu sekali. Nah, kalau toko saya masih seminggu sekali. Nah, tapi ada toko seller saya itu dia udah bisa setiap saat dia bisa cair itu dananya. Jadi itu memang ada undangan ya. Jadi tidak semua seperti itu. Oke, soalnya kalau modal masih minim kan bingung mau buka di Lazada, makanya saya belum punya toko di Lazada. Bisa, yang nggak bisa itu karena kita belum mencoba. Tapi kalau udah mencoba pasti nanti ada jalannya kok, gitu. Nah, gitu tuh Mbak Rahma. Dicoba dulu tuh. Nah ini tokonya apa namanya Mas Hendra? Waduh, kasih tahu nggak nih Mas Hendra? Pokoknya cari aja lah. Spill aja ya. Cari aja lah di Lazada. Penarikan saldo ini dari Kang Iqbal. Ya, penarikan saldo dari tanggal 2 sampai sekarang belum masuk aja Kang. Kenapa ya? Udah bisa narik tiap hari. Tanggal 2 April. 2 April sampai sekarang belum masuk aja. Kenapa ya? Kondisinya udah bisa narik setiap hari. Coba paling saya saranin apakah itu barangnya sudah sampai, lalu saldonya kenapa nggak bisa ditarik. Biasanya sih saya juga nggak tahu ya kenapa nggak bisa ditarik karena banyak faktornya. Tapi yang jelas Kang Iqbal coba tanyakan langsung ke bagian customer service Lazadanya langsung gitu. Jadi nggak bisa nih kita menerka-nerka kenapa gitu Kang Iqbal. Jadi mending Kang Iqbal langsung tanyakan ke bagian service center Lazadanya gitu. Oke, lebih akurat. Ya, betul sekali. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kang Iqbal nih tokonya udah bisa narik tiap hari nih, enak nih. Nggak kayak saya masih seminggu ini. Aduh. Kalau setiap hari itu setiap harinya bisa terus-terusan nggak Mas? Atau memang tiap hari satu kali itu sehari? Bisa Mbak, beberapa kali. Kalau nggak salah. Berarti sehari bisa beberapa kali ya? Iya. Oke. Mantap ya berarti ya. Di Shopee juga ya Mas ya? Shopee juga bisa kan beberapa kali dalam sehari. Betul.
Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja nih open mic-nya atau lewat kolom chat. Kita sharing-sharing bareng kalau teman-teman masih kesulitan dalam berjualan di Lazada ataupun masih bingung. Boleh banget kita sharing-sharing. Lalu tipsnya juga teman-teman jangan kalau untuk upload ini mau berlaku untuk semua marketplace ya. Kalau teman-teman upload itu jangan satu barang. Jadi beberapa barang gitu. Jadi misalkan teman-teman upload 80 gram itu 3 gitu. 40 gram iklan 40 gramnya 3 juga. Jadi teman-teman harus bikin 3 uploadan gitu. Jadi nanti dari 3 upload itu bisa ketahuan mana yang nanti bagus gitu. Mana yang maksudnya bagus ini mana yang bagus secara algoritma Lazada gitu. Kalau di Lazada bisa upload massal nggak, Mas? Bisa upload massal. Bisa ya, bisa Mbak Zikria. Bisa tuh Mbak Rahma. Udah langsung cus bikin akun Lazadanya ya. Biar Bisa cuan di upload, Lazada. bisa upload massal. Doakan biar cepat buat tokonya. Hari ini Ya langsung harus buat. dong, harus. Yang bedanya cara mengatur di Lazada dan Shopee itu gimana ya Mas? Nah, oke. Cara membedakan algoritma di Lazada dan Shopee tetap gini Mas. Kalau kita setiap kita upload atau kita kalau di Lazada itu ada yang namanya bisnis analisis. Nah, biasanya saya itu cek di bisnis analisis ya. Kalau di bisnis analisis itu iklan yang baru saja saya buat itu ada traffic, nah itu berarti kena algoritmanya. Tapi kalau iklan yang baru saya upload ternyata di bisnis analisis itu tidak muncul, ya, nah itu belum kena. Itu gampangnya kalau di Lazada. Nah, itu. Kalau di Shopee sama aja sih sebenarnya cara mainnya, cuman kalau di Lazada itu enaknya kalau sudah kena sama algoritma itu secara organik pun itu bakal ada penjualan, Mbak Dia. Beda kalau misalkan di Shopee dan di marketplace lain itu kita berlomba-lomba untuk iklan. Ya, semakin bit kita itu besar, semakin memang iklan kita itu masuk gitu ya di halaman pertama. Nah, kalau di Lazada kalau sudah kena secara organik itu tanpa iklan pun bisa ada penjualan. Nah, iklan itu ngebantu kita untuk lebih untuk mendapatkan banyak traffic gitu. Jadi semakin tinggi traffic, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan banyak orderan gitu. Itu analoginya. Oke, siap Mas Hendra. Mungkin teman-teman bisa dipahami itu ya. Yang diinfokan sama Mas Hendra tadi. Lagi teman-teman yang ingin bertanya? Karena nih kayaknya makin surut nih ya Mas Hendra ya. Berarti teman-teman sudah mempersiapkan untuk membeli takjil dulu kayak ini sepertinya. Udah ini Mbak, udah apa namanya? Sudah sibuk mencari takjil. Ngabuburit. Oke, ngabuburit ya. Oke, kalau kayak gitu mungkin kita akhirin aja kali teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya sama Mas Hendra, boleh banget silakan personal chat ya Mas Hendra ya. Iya, silakan monggo. Ya. Mau privat juga monggo. Boleh banget, boleh. Oke, ada lagi nih, itu lagi ya. Ya. Belum tutup.
Mas kan punya banyak toko di marketplace, itu ditangani sendiri, soalnya kan pasti ada nominasi diskon dari setiap marketplace. Eh, kalau saya memang banyak toko itu, eh, yang saya kelola sendiri itu cuman ada 4, 3 atau 4 lah ya. Itu maksimal ya untuk satu orang. Itu tetap saya masih masih menghandle toko gitu, karena yang tadi saya bilang, saya tidak, maksudnya gini, saya juga tidak bisa apa namanya, eh, memberikan kuasa ke orang lain. Karena apa? Karena kalau kita tidak terjun langsung, itu kita juga tidak akan, itu kita akan lama nanti mendapatkan apa ya, arus informasinya gitu. Jadi makanya kita tetap harus harus ikut terlibat gitu. Ya, jadi tetap kita harus terlibat meskipun ya, oh Mas Hendra kan udah ini oh, udah bisa sewa karyawan dan segala macam, ya enggak juga. Tapi kita tetap harus tahu gitu. Karena apa? Harus informasi kita berjualan itu sebagai yang punya toko itu juga kita harus tahu gitu. Ya, itu kuncinya juga. Kayak gitu ya Mbak Rahma ya. Kita langsung aja di private nih sama Mas Hendra. Terus buat akun sekarang nih Mas Hendra diajak. Makanya saya suka tahu diskon-diskon marketplace ya, suka yang ya kalau misalnya teman-teman tahu kan ini nggak boleh, oh ini harganya nggak boleh, nah itu ya saya juga tahu gitu yang main gitu ya. Itu makanya saya bilang itu ya memang harus ada lebih lebih lah, maksudnya ada effortnya lebih gitu Mas kita. Ya, Iya Mas, karena sering salah diskon dari diskon. marketplace. Berarti harus rajin-rajin lihat ya Mas Hendra ya. Ya, harus rajin-rajin lihat, cek tanggalnya, itu lah. Kalau saya sih kerjanya Mas ya di depan komputer, makanya nggak kemana-mana. Kalau di rumah, kalau di rumah itu ya pasti di depan komputer, jadi ya itu. Tuh, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya nih sebelum kita tutup. Karena mungkin teman-teman yang lain ingin mempersiapkan menu berbuka puasanya atau jalan-jalan atau ngabuburit beli takjil ya. Di takjil. Mungkin Mas Hendra mau ngabuburit nih ya. Ya gimana Mbak Dia aja saya. Oke, siap. Sangat bermanfaat trainingnya sukses kali ini. Saya Fatur, salam sukses ya Mas. Oke, sama Mas Fatur, salam sukses juga. Semoga sukses terus teman-teman seller Korismen pokoknya. Pokoknya tiap hari harus cuan. Iya, kita semua di Korismen ini dari awal tetap ini Mbak Dia ya, membantu ya kalau misalnya ada teman-teman kesulitan atau segala macam gitu. Betul banget. Kita nggak ada seller Korismen yang pelit ilmu ya Mas Hendra ya. Semuanya pasti membantu teman-teman yang memang butuh. Sebenarnya tinggal teman-teman gimana caranya gitu sebenarnya. Betul banget. Oke, mungkin kita akhiri aja kali ya Mas Hendra ya. Nanti mungkin teman-teman yang mau sharing-sharing sama Mas Hendranya silakan personal chat, insya Allah pasti akan dibahas. Kayak gitu. Mungkin aku mengucapkan terima kasih sama Mas Hendra atas materinya, sangat bermanfaat bagi teman-teman seller. Mudah-mudahan yang di sini semuanya bisa buka akun marketplace Lazada biar gak hanya satu marketplace yang difokuskan, tapi semuanya biar semuanya dapat cuannya kayak gitu. Aku juga mengucapkan terima kasih sama teman-teman seller yang sudah menyempatkan waktunya. Jangan bosan-bosan ketemu aku di setiap minggunya karena kita perlu banyak ilmu supaya teman-teman makin sukses menjadi seller Korismen. Oke, aku Dia sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Oh iya, tahu aja aku sampai lupa ya. Untung belum ditutup tuh kan. Ditungguin sama Iqbal. Diserbu langsung nih. Kamu lupa Dia. Kamu lupa. Ini ngabuburit sih udah ditungguin di depan nih.
Oke deh. Ih, giliran flash sale jalan pada jawab nih semuanya. Oke deh, nih teman-teman. Yang tadi aku udah bilangin di akhir sesi akhir bakal ada flash sale. Nah, teman-teman bisa simak baik-baik ya, karena waktunya terbatas kayak gitu. Sebentar. Oke, sudah ngelihat ya teman-teman semuanya. Kalau kemarin itu flash sale-nya itu paket Acne Series dan Brightening Series hanya potongannya 5.000, sekarang potongannya dari 10.000 teman-teman. Dengan pembelian paket 8 paket, diskon 10.000 per paketnya. Jadi teman-teman akan mendapatkan 100.000. Kalau teman-teman beli 15 paket, diskon 15.000 per paketnya, jadi 95.000. 23 paket teman-teman akan mendapatkan diskon 20.000 per paketnya, jadi 90.000. 30 paket teman-teman akan mendapatkan diskon 25.000 per paketnya. Nah, boleh nggak sih Kak Acne Series sama Brightening Series itu digabung? Boleh banget. Misalnya teman-teman mau beli paket Acne Series 4, Brightening Series 4, maka teman-teman akan mendapatkan harga diskon 10.000 per paketnya. Kayak gitu. Boleh dibundling teman-teman. Nah, nggak cuma paket Acne Series dan Brightening Series, ada juga paket CP3 yang kemarin sudah kita flash sale juga. Kenapa sih teman-teman aku mengadakan flash sale? Karena aku spill aja nih ya, besok Florisman akan memberikan diskon gede-gedean di TikTok Shop. Jadi kalau teman-teman punya akun TikTok Shop, kita akan memberikan diskon sebesar 40% untuk produk paket Acne Series dan Brightening Series. Jadi buat teman-teman beli sekarang dan dapatkan harga flash sale-nya, dan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang makin banyak. Kayak gitu. Teman-teman bisa langsung chat aja ke akunnya. Misalnya mau beli paket Acne Series atau Brightening Series dan juga paket ketiga, teman-teman bisa langsung chat ke akunnya. Akan dikirim besok. Jadi kalau teman-teman transfer hari ini, barang akan dikirim besok. Kayak gitu. Itu ya flash sale-nya. Nih buat tadi ada Kak Aziz, Kak Danis, sama Kak Iqbal nih nungguin Kak flash sale-nya. Langsung chat akunya, aku tunggu nih ya untuk beli flash sale-nya. Pokoknya flash sale-nya hanya paket Acne Series, Brightening Series yang diskonnya 10.000. Mulai dari 10.000 sampai dengan 25.000. Kalau paket tipe 3 diskon dari 5.000 sampai dengan 15.000. Yuk langsung buruan di check out ataupun dipesan melalui aku ya, kontak aku. Aku tunggu. Oke, itu ya flash sale-nya teman-teman. Aku tunggu teman-teman pesan harga flash sale-nya. Dengan teman-teman tenang nih. Paket Acne Series dan Brightening Series itu isinya apa sih Kak? Paket Acne Series isinya ada soft case, ada sabun 40 gram, ada acne gel, dan ada eye serum. Jadi satu paket ada 4 item. Kalau paket Brightening Series apa Kak? Ada brightening serum, ada brightening cream, ada soap 40 gram, dan ada juga soft case. Itu teman-teman tenang aja, teman-teman nggak perlu jual dalam bentuk paket. Kalau ada yang beli, misalnya teman-teman udah beli paket Acne Series ke kita, terus teman-teman ada yang beli di customer, ada yang mau beli brightening doang, brightening cream, sedangkan teman-teman punya paket, itu boleh dijual satuan, tidak diwajibkan untuk teman-teman jual paket. Kenapa kita berikan harga paket? Supaya teman-teman ketika ada yang beli paket itu harganya lebih murah dibandingkan si customer ini harus beli dengan harga satuan kayak gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang menjalankan.